Baik, pemirsa, kita kembali di Damai Indonesiaku dengan tema yang sangat menarik, yaitu bahaya penyakit ain terhadap anak, yang ini menjadikan satu pelajaran buat kita semuanya, menjadikan satu wawasan atau wacana tersendiri buat kita semuanya, khususnya para orang tua dan juga ibu-ibu nih Ustadz ya. Nah, ini saya bertanya terlebih dahulu ke Ustadz Abdullah Syafi'i bahwa tadi telah dipaparkan di segmen 1 bagaimana Rasulullah telah mengajarkan doa kepada kita semua untuk terlindung dari penyakit ain. Artinya ini sudah pernah terjadi ya Ustadz ya, ketika di zaman Rasulullah dan juga para sahabat dahulu ya. Adakah kisah yang pernah terjadi ketika seorang anak itu mengalami atau terkena penyakit ain Ustadz? Mungkin ceritanya seperti apa? Silakan Ustadz. Ini bisa kita temukan dalam riwayat Sahih Bukhari. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau berkata, meriwayatkan, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ra'a fi baitiha jariyatan. Nabi itu Rasulullah melihat satu orang perempuan di rumahnya Ummu Salamah yang suka bantu-bantu di rumah Ummu Salamah. Wa fi wajhiha sab'atun. Di wajahnya itu kata rawi sab'ah. Sab'ah kata Imam Nawawi maknanya tagayyur wa sufrah. Pucat pasi kuning begitu mukanya, ini perempuan. Kesian kan perempuan mukanya begitu. Maka Nabi bilang kepada keluarganya Ummu Salamah, istarqulaha fa inna biha nadrah. Nabi bilang kepada Ummu Salamah dan keluarganya, tolong ini orang dibawa ke tempat orang yang bisa meruqyahnya. Fa inna biha, maka sesungguhnya dia terkena an-nadrah, kena pandangan ain. Artinya ain nyata saudara, ain nyata. Itu yang bisa kita kasih riwayat. Bagaimana dampak dari pandangan mata itu dari kedengkian. Ada satu perempuan bisa wajahnya menjadi jelek karena kena ain, kena pandangan yang hasut, yang dengki. Ya, artinya ini bukan tidak hanya terkena terhadap anak-anak saja ya Ustadz ya. Ketika zaman itu ternyata juga terkena ke orang dewasa, bahkan sahabat Rasulullah SAW juga pernah mengalami Ustadz ya. Mungkin ada kisah tersendiri, silakan Ustadz. Kita mendapatkan dari kisah yang tadi. Cuman yang kita mau kembangkan adalah bahwasanya pandangan mata dalam Islam itu ada. Ain itu bukan penyakitnya, bukan. Penyakit itu dampak dari pandangan seseorang yang memandang. Tapi Abi Makki luar biasa. Ini beliau sampaikan bagaimana pandangan mata terjadi dua kemungkinan dari tadi. Ada i'jab atau ta'ajub beliau bilang, dan satu lagi adalah pandangan hasud atau dengki. Dan kedua-duanya bisa mempengaruhi. Dan sampai Nabi bilang, lau kana syai'un, bila mana ada sesuatu sabaqal qadar yang bisa duluin takdir, sabaqatul ain. Niscaya ain bisa mendahuluinya. Tapi jangan lupa Al-Manawi berkata dalam kitabnya Faidul Qadir, makna di sini mubalaghah. Tetap semua terjadi kesimpulannya atas kehendak Allah Ta'ala. Maka pesan yang paling utama daripada pertemuan kita adalah pesan yang selalu didengung-dengungkan oleh beliau, usikum wa nafsi bitaqwallah, yang maknanya begitu universal. Baik Ustadz, saya ke Ustadz Abi Makki. Tadi Masya Allah sudah dipaparkan bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan dan juga syariat agama mengajarkan kepada kita ketika anak masih dalam kandungan hingga dilahirkan. Kemudian Rasulullah mengajarkan bagian mengazani. Nah, artinya ini sebetulnya tidak hanya berhenti sampai di sini Ustadz. Ketika anak sudah lahir, ini godaan justru semakin nyata terlihat. Apalagi ketika para orang tua memposting, kita kan kadang gemes gitu pengen memposting di media sosial. Nah, penyakit ain itulah akhirnya datang. Sebenarnya prosesnya seperti apa Ustadz ketika penyakit ain itu dihembuskan dan terkena terhadap si anak ini, bagaimana Ustadz? Iya, Masya Allah, izin Kiai, subhanallah. Memang yang namanya ain ini, coba kalau kita kan pandangan ya, agar kita lebih jelas saja. Ketika ada orang tersenyum kepada kita, lalu memandang orang tersenyum, hati kita bagaimana? Senang. Ketika pandangan melihat saya melihat dia tersenyum, kelihatan nggak jalan pandangan itu? Tidak, tiba-tiba langsung tembus ke dalam hati, bahagia. Tidak terlihat ain itu, tapi terasa. Iya. Jadi ketika melihat sesuatu, waduh, nah jalan ketika pandangan itu nggak kelihatan jalannya apa biru, apa merah, apa kuning nggak kelihatan, tapi tiba-tiba terasa. Maka ijab ataupun ain itu tidak terlihat, namun dirasakan. Makanya tadi mengatakan Kiai menyatakan ainul haq, ini hadis Rasul, ain itu ada.
Lalu dengan menyebutkan usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Setelah anak itu lahir, apa ya kira-kira ya? Tolong bentengi anak ini. Dengan cara apa? Hanya dibentenginya, punten, paling tidak semaksimal mungkin kita ini, punten tadi ya, mempostingnya yang kira-kira kasih sesuatu, indar, peringatan agar orang yang melihatnya itu mengatakan Masya Allah. Tapi punten kalau tidak diposting juga nggak apa-apa kok. Tapi kita gemes kan, ingin postingnya kan. Ini pernah kejadi Ustadz ya. Kiai pernah kepada anak saya. Anak saya lahir di Mekah kebetulan yang masih kecil waktu itu. Maki namanya. Sedang berjalan itu di depan Masjidil Haram. Lalu ada jamaah Indonesia yang hadir situ. Anak kami yang masih kecil waktu ya putih Masya Allah gitu ya. Ya gemuk juga rambutnya saya gondrongin gitu. Jalan. Jadi gemes begitu ya Ustadz? Orang gemes sampai bilang mengatakan. Lucu banget, ganteng banget, lucu banget, ganteng banget. Subhanallah, punten. Begitu selesai seperti itu, adzan asar, selesai asar nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan. Yang tadi kritik, ini kenapa anak nggak bisa jalan? Dia, anak itu 1 tahun setengah atau hampir 2 tahun, sakit. Yang normalnya itu sebenarnya sudah bisa jalan ya Ustadz ya? Emang tadinya juga jalan. Oh jalan, oke. Dia lari-lari di Masjidil Haram, dia lari-lari jalan, dia bilang anak yang semua, lucu. Subhanallah setelah itu, aduh ini bagaimana ini? Bagaimana caranya? Nah kalau untuk cara pengobatan yang seperti itu kan itu ainul ijab. Yang tadi ijab itu artinya kagum gitu ya. Kalau ketahuan orangnya, panggil orangnya. Suruh mandikah atau suruh wudukah? Air dari bekas wuduknya atau mandinya, mandikan kepada anak kita. Insya Allah hilang. Itu cara yang namanya menyembuhkan daripada ain takjub itu. Ketika dia tidak mengatakan Masya Allah. Nah kalau diposting ada ribuan yang lihat. Apa 1000-nya harus mandi semua? Airnya diperasahkan ke kita, wudhu semua diserahkan ke kita. Makanya agak sulit maksudnya dengan mengatakan tolonglah hati-hati. Iya, hindari hal seperti itu kira-kira yang membuat mereka takjub kepada kita itu apa? Iya. Kenapa? Karena punten Rasulullah dalam hadisnya mengatakan bahwa tanda akhir zaman ini banyak orang yang wafat itu karena ain. Iya. Tanda akhir zaman itu orang wafat karena kenapa? Karena banyak orang yang takjub tanpa mengucapkan Masya Allah. Tanpa mengucapkan Masya Allah. Oh tidak mau, oh hebat ya, oh keren ya, bagus ya. Subhanallah, itu kayak tadi, jangankan untuk orang, TV saja. Melihat gede, bagus banget TV-nya, anaknya ketok aja di palu gitu. Kenapa tidak mengatakan Masya Allah tadi, apapun, mau mobil, mau kendaraan, mau motor, mau rumah, mau apa saja, katakan Masya Allah. Apalagi kepada anak ini. Maka saat itulah kami langsung mengalami sendiri dan akhirnya kami kira-kira yang kenal itu kloter mana saat itu dan akhirnya cobalah beberapa orang untuk berwudu dan qadarullah Masya Allah berwudu. Setelah itu di tempat kami diambil air wudhunya, disiramkan. Subhanallah 2 hari beliau nggak bisa jalan, anak kami nggak bisa jalan. Ketiga harinya lancar kembali. Jadi ini adalah ain itu benar-benar bahaya. Nyata ya, betul. Baik, Masya Allah. Dah, pemirsa ini satu kisah yang sangat luar biasa sekali bahwa ain itu benar-benar nyata. Bahkan Rasulullah menegaskan apabila ada yang bisa mendahului takdir, itulah ain itu sendiri. Nah, pemirsa nanti kita akan bahas lebih panjang lagi di segmen berikut. Tetaplah di Damai Indonesiaku dengan materi yang sangat menarik sekali yaitu bahaya ain terhadap anak. Tetaplah bersama kami. Usai jeda kami akan kembali.